Momen ketika bayi memasukkan puting dan area gelap di sekitar puting ke dalam mulutnya dan mulai menghisap ASI yang keluar dari payudara ibunya. Tanda-tanda perlekatan dan bayi menyusu dengan efektif adalah sebagian besar areola, terutama bagian bawah, masuk ke dalam bayi. Jadi kalau menyusui, bagian hitam payudara putingnya itu masuk semua ke dalam mulut bayi ya. Lalu mulut bayi terbuka lebar, bibir bawah terputar keluar, dagu menempel di payudara. Slide. Manfaat menyusui itu ada 3 bagi ibu, bagi bayi, dan bagi keluarga. Bagi ibu, manfaatnya mempercepat proses rahim kembali ke ukuran semula. Yang kedua, mengurangi perdarahan dan anemia setelah melahirkan. Yang ketiga, menjarangkan kehamilan atau yang sering dinamakan metode KB alamiah. Yang ketiga, badan lebih cepat langsing kembali. Lalu, mengurangi resiko kanker payudara. Yang selanjutnya, meningkatkan ikatan atau bonding dengan bayi. Kemudian memudahkan ibu. ASI tersedia pada suhu yang tepat untuk bayi. Manfaat bagi bayi, yang pertama, ASI mudah dicerna dan diserap secara efisien. Selanjutnya, meningkatkan daya tahan tubuh, mengupayakan pertumbuhan yang optimal, mengupayakan perkembangan otak yang maksimal, meningkatkan ikatan atau bonding dengan ibu. Kalau manfaat bagi keluarga, lebih hemat. Yang kedua, ibu dan bayi tidak mudah sakit. Yang ketiga, menghemat waktu karena tidak perlu menyiapkan susu. Yang keempat, meminimalisir jarak yang dekat dengan kehamilan berikutnya. Masalah dalam menyusui. Biasanya kan kalau ibu-ibu sudah melahirkan, kadang ada yang mengeluh putingnya lecen, payudaranya bengkak, terus terjadi bendungan ASI, terus ada yang sampai bernanah, terus yang meradang payudaranya, terus ASInya juga nggak cukup. Mengeluh, bu, ASI saya kok sedikit. Nah, itu salah satu masalah dalam menyusui. Makanya itu diperlukan pendidikan kesehatan tentang posisi dan perlekatan menyusui yang benar supaya untuk menghindari masalah yang akan terjadi saat menyusui. Teknik menyusui yang benar. Sebelum menyusui, cuci tangan. Yang kedua, bersihkan payudara dengan kapas basah supaya bersih. Yang ketiga, keluarkan sedikit ASI untuk membasahi puting dan areola. Yang keempat, posisi ibu duduk bersandar dan dalam keadaan nyaman. Yang kelima, bayi digendong dengan tangan kiri menyangga kepala dan tangan kanan memegang bokong bayi. Yang keenam, posisi tangan bayi, satu di belakang badan ibu dan satu di depan. 7. Perut bayi dan perut ibu menempel. Lalu 8. Lengan dan telinga bayi harus lurus sejajar. 9. Ibu jari memegang payudara bagian atas dan jari yang lain memegang payudara bagian bawah sehingga membentuk huruf C. Jadi kalau ibu menyusui, tangannya begini menopang payudara, ya, disangga payudaranya sama ibu jari dan jari telunjuk ini. Terus tentukan puting susu ibu ke pipi bayi untuk merangsang mulut bayi. Yang 11, setelah mulut bayi terbuka, dekatkan mulut bayi ke payudara, kemudian masukkan mulut bayi ke dalam puting dan areola. Yang ke-12, pastikan bagian areola sepenuhnya masuk ke dalam mulut bayi. 13, menyusui secara bergantian antara payudara kanan dan kiri. 14, selesai bayi menyusu, pisahkan bayi dilepas dengan cara menekan dagu bayi ke bawah. Yang ke-15, sendawakan bayi dengan cara digendong tegak di pundak ibu atau ditengkurakkan di pangkuan ibu.
Jadi kalau habis menyusui, jangan langsung ditidurkan bayinya, disedawakan dulu, biar dia nggak muntah atau nggak pingsan ya. Nah, ini merupakan channel posisi menyusui dan perlekatan menyusui yang sudah saya buat. Udah, tapi udah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.